saya atas nama Arianti Juegla Kase dengan NIM 102-2020-0092 dari kelas D. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi mata kuliah deteksi dini tumbuh kembang anak dengan perikop atau dengan judul deteksi dini pada perkembangan bicara anak. Bagian A, pengertian bicara anak. Menurut Depdikbud 2015, berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud atau ide, gagasan, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Berbicara merupakan keterampilan mental motorik karena berbicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai aspek mental, yakni kemampuan mengaitkan arti dengan bunyi yang dihasilkan. Menurut Hurlock, berbicara dapat diperoleh dengan cara yang pertama meniru, yaitu mengamati suatu model dari teman sebaya maupun dari orang yang lebih tua. Yang kedua, pelatihan, yaitu dengan bimbingan dari orang dewasa. Hal penting yang perlu dipersiapkan dalam belajar berbicara adalah persiapan fisik untuk berbicara, persiapan mental untuk berbicara, model yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk berpikir, dan motivasi dalam bimbingan. Secara umum, perkembangan yang berlangsung secara berkesinambungan ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama, periode pralingual atau praverbal pada usia tahun pertama. Usia ini adalah periode makan dan tidur karena seorang anak di tahun pertama usianya belum berbicara dengan ucapan-ucapan yang dapat disebut sebagai bahasa. Yang kedua, periode lingual dini atau awal verbal pada usia 1 sampai 2,6 tahun. Pada periode ini, anak mulai memahami apa yang diucapkan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, periode diferensiasi pada tahun usia 2 sampai 5 tahun. Pada periode ini perkembangan bicara dan bahasa anak akan berkembang secara cepat. Bagian B adalah tahap perkembangan bicara normal pada anak. Yang pertama, usia 0 sampai 6 bulan. Saat lahir, anak hanya bisa menangis untuk menyatakan keinginannya. Pada usia 2 sampai 3 bulan, anak mulai mendengarkan suara ibu dengan seksama. Melihat wajah ibu saat ibu berbicara, ia juga merespon jika mendengarkan musik. Yang kedua, usia 6 sampai 12 bulan. Pada usia ini, anak mulai memahami nama orang dan benda. Ia juga paham konsep dasar seperti ya, tidak, atau habis. Yang ketiga, usia 12 sampai 18 bulan. Pada usia ini, anak sudah bisa berkata 3 sampai 6 kata dengan memahami artinya. Dapat mengangguk atau menggeleng kepala saat ditawarkan sesuatu. Yang keempat, usia 18 sampai 24 bulan. Pada usia ini, anak akan mengalami lonjakan bicara. Ia akan mampu berbicara atau berbicara satu kalimat sederhana yang terdiri dari setidaknya 2 kata. Sebanyak 50% kata-kata sudah dapat dimengerti pada usia 2 tahun. Bagian C, gejala terlambat bicara pada anak. Pada usia 0 sampai 6 bulan, jika tidak ada babbling dan anak tidak menoleh saat dipanggil namanya dari belakang. Yang kedua, usia 6 sampai 12 bulan. Jika anak tidak menunjuk dengan jari pada usia 12 bulan dan ekspresi wajah yang kurang. Yang ketiga, usia 12 sampai 18 bulan. Waspadai bila tidak ada kata yang berarti saat usia 16 bulan. Yang keempat, usia 18 sampai 24 bulan.
Orang tua perlu waspada jika tidak ada kalimat dua kata yang dapat dimengerti oleh orang sekitar. Bagian D, penyebab anak terlambat bicara. Yang pertama, gangguan pendengaran. Yang kedua, gangguan pada otak. Yang ketiga, gangguan pada organ mulut sehingga anak sulit menghafalkan kata-kata. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara anak usia dini. Ada 2 faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Bagian E, penanganan keterlambatan bicara. Metode yang dapat digunakan untuk menangani masalah keterlambatan berbicara pada anak bisa dengan yang pertama, oral motor terapi atau terapi motorik mulut. Mengajak anak untuk rutin memperkuat otot di area mulut agar fokus kontrol bicara dapat meningkat, di antaranya dengan menggunakan oral to outburst atau sikat gigi dan mulut yang dapat membantu relaksasi otot di area mulut. Yang kedua, language intervention terapi atau terapi intervensi bahasa adalah teknik yang digunakan oleh terapis bicara dengan cara mengajak anak mengikuti 1 jam sesi kelas secara intensif. Yang ketiga, modeling method atau metode pemodelan adalah memberikan model khusus cara mengucapkan kata, termasuk intonasi dan nada yang berlebihan agar lebih mudah tertanam dalam ingatan anak. Yang keempat, learning while playing atau belajar sambil bermain adalah memberikan model khusus adalah tidak memberikan mainan kesukaan anak sampai anak tersebut mau menirukan kata yang diucapkan oleh terapis. Yang kelima, behavioral therapy method atau metode terapi perilaku adalah bertujuan untuk mengelola energi anak dengan baik sehingga anak dengan keterlambatan berbicara dapat lebih fokus memahami apa yang orang lain katakan.